Bismillahirrahmanirrahim. Waktu hari Id, Ana itu kedatangan kakak ipar Ana. Dia bareng istrinya. Dia bertamu, tapi yang Ana kaget itu istrinya datangin Ana tiba-tiba mau nyalimin Ana. Gimana itu ya? Nah, kurang lebih kayak aneh itu permasalahannya. Karena kemarin tuh begini dia Ki. Om datang nih sama istrinya kan. Tante dari ini, istri dari Om Ana, datang ke rumah bertamu seperti biasa hari Id. Terus semua nyalamin anggota keluarga Ana kan. Nah, pas giliran Ana langsung angkat tangan seperti ini. Ya, Ana juga tiba-tiba angkat tangan seperti itu karena ya Ana rasa dia bukan mahram Ana kan. Makanya Ana jabat tangannya tuh Ana tolak gitu loh. Gimana itu ya? Kalau Ana sih malah ikut salaman, soalnya Ana rasa itu mahram. Nah, jadi yang seperti itu penjelasannya gimana Ustadz? Mengenai mahram ini sebenarnya Allah SWT telah menerangkan langsung di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita buka di dalam surat An-Nisa ayat 23 kemudian ayat ke-22 yang mana di situ disebutkan para ulama menyimpulkan mahram itu dikategorikan menjadi dua. Ada namanya mu'abbad selamanya. Ada namanya mu'ammad sementara. Yang mu'abbad ini yang selamanya itu para ulama membagi menjadi tiga. Yang pertama karena keturunan nasab, yang kedua karena pernikahan, bahasa Arabnya al-musaharah, yang ketiga karena persusuan, namanya ar-radha'ah. Dan masing-masing ini semuanya diterangkan di dalam Al-Quran dan diterangkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW sedikit saja. Makanya kalau lebih jelasnya kita mungkin akan sebutkan ayatnya saja. Sebagaimana Allah SWT sebutkan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Panjang itu sekali. Nah, kalau panjang mungkin ya bagaimana pendapat antum? Afwan Ustadz, gimana kalau penjelasannya diterangkan secara rinci di papan tulis Ustadz? Kalau begitu, ayo kita ke papan tulis. Allah SWT sebutkan tadi bahwasanya di dalam surat An-Nisa, yaitu surat keempat, ayat berapa tadi? 23 dengan 22. Ini dalilnya. Yang Allah SWT sebutkan bahwasanya yang namanya mahram itu ada dua tadi kan? Yang pertama lil abad, selamanya. Saya tulis di sini selamanya. Lil abad. Yang kedua lil amad, sementara. Nah, yang lil abad ini, selamanya ini ada tiga kata para ulama. Yang pertama disebabkan karena nasab, keturunan. Nah, Allah SWT terangkan langsung di dalam apa? Dalam Al-Quran. Siapa saja mereka? Yang pertama, Allah SWT sebutkan hurrimat alaikum ummahatukum. Siapa yang pertama? Ibu. Berarti antum sekarang ini misalnya, ya, antum punya
ibu. Ibu antum punya ibu lagi. Ibu antum punya ibu lagi. Berarti punya nenek, di atas nenek apa? Buyut. Nenek buyut. Dari nenek kemudian nenek buyut. Ke atas itu mahram antum. Allah sebutkan hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu kalian. Wa banatikum. Banat, anak perempuan. Berarti kalau antum nih punya anak, ya, anak perempuan, mahramnya antum. Ini nikah lagi, anaknya ini nikah, anaknya punya anak perempuan. Itu mahram antum. Ya. Boleh salaman kan? Ini kalau nikah punya anak perempuan, cicit ya, mahram antum. Makanya ke atas itu ibu sampai apa? Nenek buyut ke sana itu mahram antum. Ke bawah siapa saja? Anak antum perempuan, anak antum sampai ya, anak antum misalnya, kemudian apa? Kemudian cucu, kemudian cicit sampai ke bawah itu semuanya mahram antum. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Akhawat itu saudari ya kan, saudara. Tapi kita sebutkan di sini saudari, ukhti, ya. Saudari. Nah, saudari antum itu ada misalnya, ya, saudari antum itu dari A ini antum, ya, antum punya ibu, punya siapa? Bapak, ya. Ibu bapak ini ternyata nggak sendiri antum, lahirlah satu orang lagi, ya, wanita, perempuan misalnya. Ini saudari apa namanya? Kandung. Mahram atau tidak ke antum? Mahram. Kemudian bapak punya cabang baru lagi. Maksudnya apa? Bapak nikah lagi. Antum pada nikah bapaknya ya? Belum. Nikah lagi bapak nih. Masya Allah. Dengan seorang wanita, jelas ya. Dia punya anak perempuan. Berarti ini saudari sebapak. Mahram atau tidak? Mahram. Sekandung, sebapak. Qadarullah karena bapaknya nikah lagi, ibu antum cerai sama ini. Qadarullah cerai. Ibu ini nikah lagi selesai masa iddahnya dengan seorang laki-laki misalnya. Punya anak perempuan. Berarti saudari seibu. Mahram atau tidak? Mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum akhawat. Berarti akhawat saudari ini baik sekandung, seayah dengan antum, atau seibu. Nggak ada saudari lagi. Jelas ini? Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum akhawatukum wa ammatukum. Berarti bibi dari saudara bibi antum berarti saudari ayah. Saudari perempuan ayah. Saudari perempuan ayah itu ya sama kasusnya kayak gini nih. Baik sekandung dengan seayah dengan antum,
Paham nggak? Atau seibu, ya, satu ayah dengan antum, bapak kita, ya. Atau seibu kan? Sama semua itu. Semua itu mahram kita. Jelas? Kemudian hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Khalah itu saudari perempuan ibu. Anda punya saudari perempuan ibu kan? Tadi kan saudari perempuan ayah. Nah, saudari perempuan ibu itu ada yang sekandung dengan ibu kita. Ada yang sebapak dengan ibu kita. Ada seibu dengan ibu kita. Paham? Itu semua mahram. Berarti kalau dia mau umroh, boleh nggak kita jadi mahramnya? Boleh. Boleh nggak kalau dia datang salaman dengan kita? Boleh. Jelas? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Anak perempuan saudari. Tahu nggak itu anak perempuan saudari? Ya, baik sekandung yang tadi. Iya, keponakan kita nggak boleh nikahin kan? Berarti ya keponakan sekandung tadi dari ibu sekandung atau bapak sekandung, ya kan? Sama semua itu mahram ke kita. Kalau dia wanita. Jelas ini sekarang? Berarti Allah sebutkan, saya ulangin sekali lagi, ibu ke atas, anak perempuan ke bawah terus, kemudian saudari baik sekandung, seayah, seibu, itu mahram kita. Kemudian saudari perempuan ayah, baik sekandung, ya, seayah atau seibu, ya. Kemudian saudari perempuan ibu, kemudian anak perempuan saudari, ya. Berarti semuanya itu apa? Mahram ke kita. Berarti tadi itu yang datang siapa? Yang pertama? Ipar. Mahram atau tidak kalau masuk ke sini? Nggak masuk kan? Kemudian ya, istri paman. Masuk nggak ke sini? Bukan mahram kan? Ya kan? Iya. Kemudian siapa lagi? Pokoknya istri paman nggak masuk. Berarti jelas ya, itu bukan mahram. Berarti antum itu nggak boleh saliman karena bukan mahram antum. Oh gitu. Jadi gimana nih Ustadz kalau mahram melalui pernikahan? Insya Allah mengenai mahram karena pernikahan, mungkin insya Allah kita terangkan pada pertemuan kita ntar insya Allah selanjutnya insya Allah.